Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Furqan Alfikri dari kelas 6E. Di sini saya akan mengerjakan yaitu pembacaan e-book pemrograman mobile masuk pada bab 9 yaitu List and Rendering Infinity Scroll Strategies. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran. Langsung saja masuk ke yang pertama, the list performance problem, the RAM killer. Bagi pengembang yang berlatar belakang web, naluri pertama saat ingin menampilkan daftar data dalam menggunakan data adalah menggunakan metode JavaScript standar array map di web. Kita terbiasa menulis data map item.name div dan di browser akan merender semua tanpa banyak protes. Namun, membawa kebiasaan ini ke pengembangan mobile menggunakan komponen scroll view adalah resep bencana performa yang paling umum terjadi. Masalah utama yang terletak pada cara scroll view bekerja. Ia merender seluruh komponen anak sekaligus saat pertama kali dimuat. Tidak peduli apakah komponen tersebut terlihat di layar atau tidak. Dalam konteks perangkat keras mobile, meja tersebut adalah RAM atau Random Access Memory dan komponen UI adalah nasi goreng yang memakan tempat. Jika kamu memiliki daftar kontak berisi 5.000 orang dan kamu merender semuanya dalam satu scroll view, aplikasi akan mencoba membuat 5.000 tampilan, view dan teks secara bersamaan di memori. Ponsel akan ponsel dengan signifikasi rendah dan menengah akan langsung mengalami freeze atau macet total karena kehabisan memori untuk menampung ribuan objek tersebut. Selain masalah memori, waktu instalasi atau startup time untuk juga akan terpengaruh secara signifikan. Pengguna harus menunggu beberapa detik atau bahkan menit hanya untuk melihat daftar tersebut muncul karena proses sibuk menghitung tata letak untuk ribuan item yang bahkan belum terlihat oleh mata pengguna. Ini adalah pengalaman pengguna UX yang sangat buruk dan sering terjadi alasan utama pengguna menghapus aplikasi. Konsep ini berbeda dengan browser desktop yang memiliki memori virtual berlimpah dan mesin render yang sangat toleran. Di HP, sistem operasi atau Android dan iOS sangat agresif dan mematikan aplikasi yang terlalu rakus memori demi menghemat baterai. Jika aplikasimu terus-menerus memakan RAM karena penggunaan list yang salah, sistem operasi akan membunuh proses aplikasimu secara paksa atau crash. Solusi untuk masalah ini bukan dalam membeli HP yang lebih canggih, melainkan mengubah strategi rendering kita. Kita membutuhkan mekanisme yang cerdas, yang hanya memasak nasi goreng saat pelanggan benar-benar siap memakannya. Kita membutuhkan sistem yang sadar akan keterbatasan layar fisik HP yang kecil. Disinilah konsep virtualization dan virtualisasi list masuk sebagai penyelamat. Kemudian flatlist arsitektur dan recycling machine. Flatlist adalah komponen pahlawan Direct Native yang dirancang khusus untuk menangani daftar data yang panjang bahkan hingga tak terhingga. Rahasia kekuatannya terletak pada teknik yang disebut virtualization atau windowing. Bayangkan kamu sedang melihat pemandangan dari jendela kereta api yang melaju cepat meskipun pemandangan di luar sana membentang ribuan kilometer, matamu hanya melihat sebelah bingkai jendela tersebut. Flatlist bekerja dengan prinsip yang sama. Ia hanya merender item-item yang saat ini berada di dalam jendela atau layar HP pengguna. Ditambah sedikit buffer di atas dan bawahnya. Mekanisme ini sering disebut sebagai view recycling atau daur ulang tampilan. Sebuah konsep yang dipinjam dari pengembangan native Android atau recycle view dan iOS UI Table View. Saat kamu menggulir layar ke bawah, item yang keluar dari layar di bagian atas tidak hancur begitu saja, melainkan dibersihkan. Data dipindahkan ke bawah untuk menampung data baru yang muncul. Untuk menggunakan flatlist, kita harus mengubah cara kita menulis kode dibandingkan dengan map. Flatlist menerima dua properti, wajib data, array sumber data, dan
Render item, fungsi cetak untuk tampilan per item. Data adalah bahan bakunya, sedangkan render item adalah mesin cetaknya. Namun, kekuatan besar flatlist datang dengan tanggung jawab konfigurasi yang besar pula, karena flatlist melakukan banyak kalkulasi matematika di balik layar, menghitung posisi scroll, tinggi item, kecepatan bergulir. Kita perlu membuatnya agar bekerja optimal. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami masalah blank space atau ruang putih kosong saat menggulir dengan cepat. Penting juga untuk memahami bahwa flatlist mewarisi semua props dari scroll view. Artinya semua fitur scroll view seperti horizontal, scroll vertikal, scroll indikator, atau pegging enable juga bisa digunakan di flatlist. Kamu bisa membuat Kursor gambar yang efisien dengan mengatur horizontal pada flatlist. Kesimpulannya, flatlist bukan sekedar pengganti map, melainkan sebuah sistem manajemen memori yang canggih. Dia adalah jembatan yang menggunakan JavaScript yang tidak boros memori, berjalan mulus di lingkungan mobile yang terbatasi memori. Menguasai flatlist adalah salah satu skill paling vital bagi seorang React Native developer. Kemudian, selanjutnya, section list implementation organized chaos. Terkadang data tidak hanya berupa daftar linear sederhana, tetapi memiliki struktur kelompok atau kategori. Seperti data kelompok yang dikelompokkan berdasarkan abjad A, B, C lah, atau memory restore yang dibagi menjadi makanan, minuman, dan dessert. Struktur data yang diterima oleh selection list sedikit berbeda dari array biasa. Ia mengharapkan array objek di mana setiap objek mewakili satu seksi yang memiliki properti data array item di seksi tersebut. Dan properti lain seperti title, judul seksi, misalnya title buah, dan data apple jeruk, title sayur, data wortel bayam. Fitur paling ikonik dan mahal dari selection list adalah sticky selection header. Ini adalah perilaku natif di mana saat kamu menggulir daftar kontak, huruf A akan menempel di bagian atas layar sampai seluruh kontak berawalan A selesai digulir, baru kemudian didorong keluar oleh huruf B. Meskipun selection list sangat berguna, ini memiliki kompleksitas implementasi yang sedikit lebih tinggi daripada flat list karena data tersebut nested. Mempengaruhi satu item di dalam data seleksi tentu membutuhkan kehati-hatian dalam mengelola state agar immutability tetap terjaga. Jika kamu ingin mengubah apel menjadi anggur, kamu harus menyalin seluruh struktur array seksi, bukan hanya mengubah stringnya. Section list juga mewarisi efisiensi memori dan virtualization. Ia tidak merender semua seksi sekaligus, melainkan hanya seksi yang terlihat. Namun, perlu dicatat bahwa section list bisa sedikit lebih lambat daripada flat list jika struktur seksinya sangat banyak, tapi item per seksinya sedikit. Misalnya 1000 seksi yang masing-masing cuma punya satu item. Secara keseluruhan, section list adalah alat spesialis untuk tugas spesifikasi. Jangan gunakan section list jika kamu hanya butuh satu header di paling atas. Gunakan list header komponen di flat list saja. Gunakan section list hanya ketika datamu secara alami terbagi-bagi menjadi komponen logis yang berbeda. Selanjutnya, optimization prompts tuning the engine. Setelah berhasil mengambilkan data menggunakan flatlist, langkah selanjutnya adalah melakukan tuning atau penyetalan mesin agar performa maksimal. Prompt pertama dan terpenting yang wajib dipahami dan sering menjadi sumber peringatan kuning di terminal adalah key executor. Prompt optimasi virtual berikut adalah
initial number to render. ROM ini memberitahu fatlist berapa banyak item yang harus dirender pertama kali saat komponen dimuat. Sebelum pengguna mulai menggulir, nilai defaultnya adalah 10. Jika satu layar HP bisa memuat 5 item dan mengaturnya ke 10, itu juga sudah cukup bagus. Namun jika kamu mengatur ke 100, aplikasi akan lambat terbuka atau slow startup karena sibuk merender 90 item yang tidak terlihat. Salah satu teknik optimasi tingkat dewa adalah menggunakan prompts get item layout. Secara default, fatlist harus mengukur tinggi setiap item secara desimal saat runtime, yang memakan waktu prosesor. Jika kamu tahu bahwa tinggi setiap itemmu pasti selalu sama, misalnya selalu 100 pixel, kamu bisa memberitahu fatlist lewat prompt ini dengan memberikan rumus matematika sebagai berikut. Fatlist tidak perlu lagi mengukur apapun. Kita juga perlu memperhatikan prompt window size. Prompt ini menentukan seberapa banyak buffer area di luar layar yang tetap disimpan dalam memori dalam satuan panjang layar. Nilai defaultnya adalah 21. 10 layar ke atas, 10 layar ke bawah, 1 layar saat ini. Jika daftar kamu berisi gambar-gambar berat, nilai 21 mungkin terlalu besar dan memakan banyak RAM. Terakhir, hindari penggunaan fungsi domain atau raw function langsung di dalam prompts render item seperti kode berikut. Setiap kali komponen induk dirender ulang, fungsi anonim tersebut akan dibuat ulang di memori sebagai fungsi baru, memaksa fatlist untuk merender ulang seluruh data. Praktik terbaik adalah mengefisiensikan fungsi render di luar komponen atau menggunakan user callback untuk memastikan stabil. Kemudian, UX pattern from list. Infinity Addiction menampilkan data hanya sebuah cerita. Separuh lainnya adalah bagaimana penggunaan berinteraksi dengan aliran data tersebut. Pola UX atau user experience. Pertama, yang paling umum adalah pull dari to refresh. Gestur menarik layar ke bawah untuk memuat data baru. Pola ini dipopulerkan oleh Twitter dan kini menjadi standar industri. Direct Native Implementation sangat mudah menggunakan prompt refresh control yang menerima komponen refresh control. Kita perlu mengelola set refreshing atau boolean yang memberitahu indikator putar spinner kapan harus muncul dan kapan harus hilang. Pola kedua yang lebih kompleks dan krusial adalah infinity scroll atau sering disebut lazy loading atau pagination. Konsepnya adalah jangan pernah mengambil 1000 data sekaligus dari server. Ambil 20 data pertama, halaman 1. Saat pengguna menggulir sampai bawah, ambil 20 data berikutnya, halaman 2, dan gabungkan ke daftar yang ada di fatlist. Kita menggunakan prompts one and reset yang akan terpanggil otomatis saat pengguna mendekati akhir daftar. Tantangan utama dalam infinity scroll adalah mencegah double fetching atau pengambilan data. Jika pengguna menggulir cepat dan memantul-mantul bagian bawah, fungsi on and read bisa dipanggil berkali-kali dalam hitungan milidetik. Penyebabnya aplikasi memanggil API halaman 2 sebanyak 5 kali. Untuk mencegah ini, kita harus menggunakan flag atau penanda status is loading more. Selain itu, kita harus mendesain loading footer, yaitu indikator putaran kecil di bagian paling bawah daftar yang muncul saat data halaman berikutnya sedang diambil. Tanpa indikator ini, pengguna akan mengira bahwa daftar sudah habis atau end of list. Kita bisa menggunakan prof list footer komponen di fatlist untuk menampilkan komponen ini secara kondisional. Kombinasi antara pull to refresh dan infinity scroll menciptakan pengalaman infinity loop yang membuat aplikasi media sangat adiktif. Pengguna tidak pernah menemui yaitu jalan buntu. Selalu ada konten baru di atas dan selalu ada konten lama di bawah. Kemudian integrasi keislaman the Efikutan Soul. Dalam bab 9 kita belajar bahwa sumber daya memori atau RAM itu terbatas dan berharga. Memboroskan memori
dengan merender ribuan data yang tidak perlu di mata adalah tindakan ceroboh yang membuat aplikasi hancur atau crash. Kita menggunakan flash untuk berhemat dan infinity scroll untuk membuat data secara bertahap. Prinsip ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang manajemen sumber daya dan kehidupan. Flash disk dan larangan israf atau berlebih-lebihan. Filosofi utama flatlist adalah hanya gunakan memori untuk yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Berbeda dengan metode IMAP konvensional yang rakus memori. Flatlist mendaur ulang komponen untuk efisiensi. Ini adalah implementasi teknis dari larangan israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau pemborosan dalam Islam. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga ya yang dekat akan haknya, kepada orang miskin yang dan orang yang dalam perjalanan dan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Rasulullah SAW bahkan melarang berlebih-lebihan menggunakan air wudhu meskipun kita berada di sungai yang mengalir deras. Demikian pula dalam coding meskipun HP pengguna memiliki RAM 12 GB atau sungai deras haram hukumnya bagi developer untuk memboroskannya dengan kode yang berbentuk memori leak. Efisiensi adalah syukur terhadap nikmat teknologi. Kemudian virtualization dan konsep Ibnu Waq, anak sang waktu. Teknik visualization mengajarkan kita untuk fokus merender apa yang ada di dalam jendela layar atau viewport saat ini. Jangan pusing-pusing memikirkan item ke 1000 yang belum muncul dan melupakan item ke 1 yang sudah lewat. Fokus pada yang terlihat sekarang. Ini sejalan dengan konsep Sufitik Ibnu Wa, anak sang waktu, di mana seorang mukmin diajarkan untuk fokus beramal pada momen saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tentu datang. Jika kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu sore hari. Hadis riwayat Bukhari. Jangan biarkan ram hati kita penuh sesak oleh kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu hingga membuat kita hang atau stres. Hiduplah seperti flatlist, fokus energi untuk merender amal terbaik di detik ini di layar kehidupan ini. Infinity scroll dan menuntut ilmu tanpa batas. Pola infinity scroll memungkinkan pengguna untuk terus mengulir dan dapat konten baru tanpa henti. Tidak ada halaman terakhir, selalu ada data berikutnya yang bisa diambil. Mekanisme ini adalah metafora yang indah untuk tholibul ilmi atau menuntut ilmu dan ibadah bagi seorang muslim belajar dan beramal tidak memiliki tombol stop atau halaman terakhir. Prosesnya adalah infinite scroll dari buayan hingga liang lahat. Dan sembelihlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal. Quran Surat Al-Hijj ayat 99. Sama seperti kita memuat data sedikit demi sedikit pengindahan agar tidak overload, menurut ilmu agama pun harus bertahap atau tadarruj. Jangan coba menelan semua ilmu dalam satu malam atau render all, tapi pelajari bab demi bab, bergulir demi bergulir sampai akhirnya kita bertemu dengan pemilik segala ilmu. Baik, sekian. Kurang dan lebihnya membaca buku e-book penghubungan mobil bab 9 saya Furqan Fikri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.